sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Buset, ini sebenarnya telat banget sih, tapi tak apalah ya, kita bahas adanya saja. So, sebelumnya kita sudah membahas review chapter 382. Tapi ternyata di chapter kemarin ini lumayan bikin bingung isinya, sebab ternyata ada Toga yang mengalami malfungsi quirk. Selain itu, terjadi fenomena rewind yang membuat All For One untung namun beresiko di saat yang bersamaan. Lantas apakah itu? So, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penumpukan quirk. Di chapter ini kita ditunjukkan dengan Toga yang berhasil merubah cloningan Twice menjadi sosok villain seperti All For One, Dabi, bahkan Shigaraki. Harusnya dengan berubahnya cloningan Twice ini menjadi sosok lain, maka cloningan tersebut bisa menggunakan quirknya. Tapi yang terjadi kali ini justru di luar harapan. Cloningan Twice yang telah berubah menjadi sosok lain rupanya tak bisa memakai quirk dari sosok yang dia cloning. Dan pada akhirnya ini menjadi pertanyaan, kok bisa gitu ya kan? So, di segmen kali ini akan kita coba jelaskan dengan sedetail mungkin soal malfungsi quirk yang terjadi pada Toga dan cloningan Twice. Jadi perlu kita sadari terlebih dahulu kalau Toga ini sedang menggunakan quirknya si Twice dengan cara meminum darahnya dan kemudian berubah menjadi sosok Twice secara utuh. Kemudian karena quirk transform League Toga ini sudah awakening, maka sosok yang dia transformasikan pada tubuhnya dapat diakses quirknya. Asalkan dengan catatan Toga sebagai pengguna memiliki rasa cinta pada sosok yang dia transformasikan. Lalu kemudian dengan memakai quirk double-nya si Twice, Toga berubah menjadi sosok lain dengan memakai beberapa cloningan. Dengan tujuan sosok yang dia ubah ini dapat menggunakan quirknya. Berhubung quirk yang sosok cloningan ini miliki mempunyai quirk yang kuat. Tapi nyatanya itu tak bisa diwujudkan cuy. Sebab terjadi malfungsi quirk disebabkan adanya penumpukan quirk secara paralel. Maksudnya gimana tuh? Jadi simpelnya si Toga ini sudah memakai quirk secara bertumpuk. Yakni Toga sudah memakai quirk transform untuk berubah ke sosok Twice. Kemudian dengan menjadi sosok Twice, Toga tengah mengakses quirk double untuk menciptakan cloningan. Dan Toga kemudian berubah lagi menjadi ke sosok lain. Lantas bisa saja malfungsi quirk pada Toga ini terjadi karena adanya penumpukan quirk. Sehingga quirk double yang tengah diakses oleh Toga dalam kasus kali ini sudah menjadi batasan dari quirk transform League Toga. Masa iya sudah memakai quirk double, Toga mau mengakses lagi quirk lain dari sosok yang dia cloning? Kan jadinya kayak pesan berantai gitu. Satu pesan yang disampaikan ke orang lain dan kemudian disampaikan ke orang lain lagi tentunya akan merubah pesan asli. Nah, konsepnya kurang lebih sama dengan malfungsi quirk yang terjadi pada Toga saat ini. Memang yang berubah ke sosok lain ini bukan Toga secara langsung, sebab yang berubah itu adalah cloningan Twice. Tapi tetap saja cloningan Twice ini adalah Toga yang berubah ke wujud Twice dan tak merubah esensi dari seorang Toga itu sendiri. Lagi pula Toga ini bukan All For One yang bisa menampung dan memanipulasi quirk dengan jumlah banyak. Toga hanya memiliki modal berupa quirk transform yang sudah awakening. Jadi kesimpulan sementara adalah malfungsi quirk pada Toga terjadi karena adanya penumpukan quirk dan penumpukan quirk menjadi batasan untuk quirk transform League Toga. Serta ini terlepas dari syarat transform yang harus memiliki perasaan cinta ke sosok yang dia target. So, semoga penjelasan di segmen ini semakin memperjelas. Resiko rewind. Setelah All For One memakai obat penghancur quirk yang memiliki sel quirk rewind, All For One berhasil berubah menjadi sosok dirinya di masa prima. Dan sosok All For One ini disebut sebagai All For One Prima atau Prime All For One. Kekuatan yang didapat cukup banyak cuy, mulai dari tubuh fisik yang kuat, indera yang dulu hilang kini kembali, dan tentunya All For One bisa melakukan atraksi quirk tanpa harus bergantung pada tabung oksigen. Tapi ada resiko yang menghantui All For One, yakni resiko dari pemakaian rewind itu sendiri. Nah, apa resikonya? Jadi di chapter kali ini All For One berubah lagi ke wujud yang lebih muda, di mana wujudnya menunjukkan pria umur 20-30 tahunan. Dengan All For One yang semakin muda ini akan semakin merenggut umur All For One dengan secara perlahan. Dapat dipastikan kalau All For One yang tengah terpengaruh quirk rewind ini bakal mati secara perlahan, sebab pastinya akan terus merewind All For One sampai ke bentuk sel sperma. Dan dengan begitu All For One bisa saja mati akibat risiko rewind. Memang saat ini All For One terlihat lebih muda, yang tentu tubuh fisiknya akan lebih kuat. Tapi rewind tetaplah rewind. All For One akan mati akibat rewind yang terus memakan umur dan tubuh fisiknya secara perlahan. Sebab efek rewind ini All For One tak dapat tanggulangi. Karena rewind yang dipakai adalah rewind yang sudah dikompresi menjadi obat dan hanya efeknya saja yang terjadi, bukan quirknya yang dapat dikendalikan secara bebas. So, ini adalah resiko. Jadi All For One harus berpikir keras untuk bagaimana caranya agar dia mati hingga mencapai tujuannya, yakni Shigaraki Tomura. So, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.